Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadanglah mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulang lagu ini dari awal, kita katakan bersama-sama waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kata-kata ini keluar dari hati kami yang paling dalam dengan tulus, karena merasakan bahwa hari demi hari adalah dalam perlindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Engkau bagaikan gunung batu ketika badai menghantam. Engkau bagaikan pembela ketika kami dalam peperangan. Engkau tangan yang kuat ketika aku lemah, dan ketika kami jatuh, itu pun tidak tergeletak. Dan hari ini ketika kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, bukan karena kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan. Biar kiranya kehadiran kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat keadaan, tetapi Engkau lihat hati, hati yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau atas setiap pujian, sembah dan hormat kami. Biar kiranya semuanya itu mendatangkan kesukaan bagi Engkau, bagaikan dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan cuma itu yang bisa kami lakukan sebagai ucapan syukur. Bahkan kata-kata sudah tidak bisa lagi diungkapkan. Dan Engkau lihat Tuhan, bahwa hidup kami adalah di dalam Engkau, dan hidup kami adalah milik-Mu. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Berfirmanlah Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami, yang memberikan kekuatan dan penghiburan, dan Engkau sendiri yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu Tuhan, yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dalam seminggu ini masih bisa tersenyum, masih bisa mengucap syukur? Yes, ya itulah hidup. Hidup di dalam dunia ini gak ada yang gak ada masalah. Tapi bersyukurlah kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, ketahuilah ini adalah anugerah bahwa Tuhan sayang kepadamu, bahwa Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu. Jangan berkata, siapa aku ini Tuhan, gak ada arti. Oh tidak, saudara berarti bagi Tuhan. Saudara itu penting. Itu sebabnya hari ini Tuhan berbicara melalui firman-Nya bahwa Dia itu peduli, Dia itu mengasihi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari demi hari ini yang banyak orang mengatakan segala sesuatu itu tidak menentu, tidak pasti, dan banyak juga yang mulai pesimis. Tetapi sekali lagi bahwa Injil adalah berita baik, berita tentang kasih Allah, berita tentang kasih Tuhan kepada setiap kita, khususnya umatnya yang percaya. Dan bukan cuma percaya, tapi yang setia dan yang betul-betul mengimani, berjalan bersama-sama dengan Allah dalam menjalani hari-hari kita. Terkadang-kadang walaupun kita katakan masalah pasti ada, tetapi kadang-kadang masalah itu datangnya bisa bertubi-tubi, datangnya itu bisa mengagetkan, bagaikan perahu yang tiba-tiba ada angin besar begitu ya, wah kaget gitu. Yang satu belum selesai, yang satu lagi datang lagi. Bukan tidak mungkin, itu semua merupakan ujian barangkali. Atau mungkin benar-benar. Sebab dari situ akan terlihat seberapa erat engkau bersama dengan Tuhan.
seberapa kuat engkau betul-betul mengasihi dia dan mempercayainya. Halo, saya percaya di sini kita semua, ya aku siap, aku tangguh nih Pak Pendeta, gitu ya. Iyalah, kalau kita bisa melewati tahun 2021, berarti kita sudah lebih tangguh. Kita sudah lebih berpengalaman ya untuk masuk dalam tahun 2022 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berbicara tentang ketenangan. Ini satu hal, ketenangan itu satu hal, sesuatu yang sepele gitu ya. Sepele, tapi itu penting banget. Ya, sesuatu yang kadang-kadang nggak pernah terjadwalkan gitu. Tetapi itu harus ada dalam setiap kita. Karena ketenangan itu banyak membuat hal-hal baik, terutama antara kita dengan Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah sumber kita. Apa artinya kita bersama dengan yang kuat, yang punya power, tapi cuma diem-diem aja, cuma ngeliatin aja gitu, kesian deh lo, ya nggak ada gunanya. Tapi Allah yang akan segera turun tangan. Bagaimana caranya? Salah satunya dikatakan oleh firman Tuhan yang akan kita bahas, yaitu tentang ketenangan. Oke, ayo kita mulai renungkan bersama-sama. Kita baca dulu Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca lagi ya, satu nas lagi, sesudah itu baru bersama-sama kita renungkan. Sekarang kita akan baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal 7 mulai ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakan kepadanya, teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resim dengan Aram dan anak Remalia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca dua nas yang berbeda. Namun sebetulnya sama intinya. Rasul Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga ngalamin apa itu berkelimpahan. Saat kenyang juga aku paham. Apalagi saat kelaparan, udah biasa bagiku. Tapi semuanya itu aku dapat tanggung karena Allah memberikan kekuatan kepadaku. Gitu ya, begitu bukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah Rasul Paulus yang menjadi contoh dan teladan. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa si Ahaz, keluarga Daud, tiba-tiba diberitahukan Aram berkemah dekat Efraim. Lalu ketakutan karena Aram sangat kuat. Ketakutan, gemeteran. Ya gitu kan? Katanya bagaikan pohon hutan ditiup angin, goyang-goyang gitu ya. Khawatir, takut. Lalu Yesaya disuruh, woi kau keluar sama anakmu yang laki-laki, kasih tahu sama Ahaz. Itu si Aram dan anaknya itu bagaikan si puntung yang lagi panas itu. Kau jangan takut,
tetaplah tenang. Gitu bukan? Bayangkan sementara si Ahaz lagi gemetaran, Allah bilang, kasih tahu sama si Yesaya, itu adalah si puntung yang lagi berasap gitu ya. Artinya buat Allah itu kecil. Padahal lagi gemetaran. Allah bilang tetaplah tenang. Bapak Ibu Saudara, memang hidup itu pasti ada masalah. Mati pun juga ada masalah, mau dikubur di mana dan bayar iuran, bukan? Hidup itu pasti ada masalah. Tetapi ketahuilah bahwa kita harus selalu menang. Kita harus bisa menghadapi masalah itu. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Dan Rasul Paulus kasih contoh. Keadaan bisa jadi susah apabila itu seizin Tuhan. Dan juga keadaan bisa menjadi diberkati karena Allah sangat berkuasa, bukan? Aku tahu, kata Rasul Paulus, dan aku nggak kaget, biasa-biasa aja tuh, karena aku tahu semuanya adalah dari Tuhan. Tapi dalam segala hal itu Tuhan memberikan kekuatan. Jadilah aku tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara belajar dari Rasul Paulus. Apabila Tuhan mengizinkan hal yang menurut kita nggak baik, tetaplah harus kita tetap percaya. Kita harus tetap tenang dan mempercayai bahwa segala sesuatu masih terus dalam kendalinya Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Karena dia itu bagaikan Bapa kepada anaknya. Dia akan terus memantau. Dan kalau itu seizinnya, percayakan itu. Imani itu. Bahwa pasti itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kalau saatnya selesai semuanya itu dan kita tetap bertahan menang, kita akan lihat bahwa betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi Rasul Paulus sudah kasih contoh. Sudah aku alami, sudah aku lewati. Bukankah kita juga sudah begitu, bukan? Iya, kita sudah bisa melewati yang lalu. Tuhan memberikan kekuatan, artinya kita juga pasti akan bisa melewati yang akan. Bukan nantangin ya, bukan nantangin masalah dan bukan nyari masalah. Tetapi artinya kita harus selalu siap dengan segala perkakas untuk bertempur dan selalu on gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau kita sudah siap, apapun yang akan kita hadapi, nggak panik, nggak kaget. Seperti Rasul Paulus, aku sudah tahu apa itu rasanya kenyang, apa itu rasanya lapar, luar biasa. Nah, yang kedua kita baca tadi itu beda lagi. Jadi si Ahaz itu ya dari keluarga Daud ya, kalau di ayat sebelumnya itu dikisahkan urusan dalam negerinya aja itu udah banyak bener, belum selesai. Tiba-tiba terdengarlah berita bahwa Aram berkemah deket banget, jadi mau merebut gitu. Jadi seakan-akan mau bilang gini, woi Aram, apa salahku? Kita nggak ada masalah, kita tidak dalam pertempuran, kita tidak dalam permusuhan, kok tiba-tiba kau menyerang aku, dan aku nih nggak siap nih, gitu seolah-olah dalam hatinya ya. Kalau mau perang bilang-bilang dulu dong, siap-siap, gitu. Aku sedang banyak masalah, tiba-tiba kau mau menyerang. Tetapi sekali lagi firman berkata, lalu Tuhan turun tangan. Tuhan suruh Nabi Yesaya, woi Yesaya, bangun, berangkat kau sama anakmu tuh yang laki-laki. Ngapain Tuhan? Kasih tahu itu si Ahaz itu lagi gemeteran. Kasih taunya apa? Bilangin itu si Aram itu memang lagi panas hatinya bagaikan puntung. Ya, jangan kau takut, tenang saja. Luar biasa bukan? Jadi dalam keadaan seperti itu, ternyata Tuhan bilang tenang, aku peduli.
I care about you. Aku peduli terhadap kamu. Ya, kenapa selama ini? Karena kau sendiri tidak pernah memanggil namaku, mungkin kata Tuhan ya. Mungkin kau sendiri selama ini dengan kekuatanmu. Jadi tiba-tiba kau gemeteran karena datang kekuatan yang melebihi kekuatanmu. Karena mungkin kurang hubungan baik dengan Tuhan, jadi takut itu datang. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya dia suruh Yesaya kasih tahu firman. Bapak Ibu Saudara, banyak hal Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui kejadian-kejadian, melalui apa yang kita alami, kadang-kadang melalui hamba Tuhan, melalui firman yang kita baca. Itu banyak hal Tuhan bisa berbicara. Dan dia memang tidak pernah kehabisan cara ketika dia mau menolongmu. Bapak Ibu Saudara, itu adalah yang kita mulai renungkan tentang ketenangan. Sekali lagi Tuhan selalu bilang, jadilah tenang. Sementara si Ahaz lagi gemeteran, Tuhan bilang, jadilah tenang. Jangan lupakan bahwa ada kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Nah, untuk jadilah tenang, apa sih manfaatnya? Ayo kita baca beberapa ayat ya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan dengan tenang dan tetap percaya, itulah kekuatanmu. Artinya Tuhan bisa bekerja bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan. Jadi hal pertama, kenapa kita harus tenang dalam menghadapi permasalahan? Karena ketenangan mendatangkan kekuatan Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke? Nah, harus ingat tuh ya. Ingat, kalau tiba-tiba menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yang kaget gitu ya, bahkan sampai kita rasanya takut, ya kata Tuhan, jadilah tenang. Sebab dalam ketenangan dan percaya, disitulah kekuatanmu bersama dengan Tuhan. Amsal bilang, kalau kau takut dalam masa kesukaran, maka kecillah kekuatanmu. Wih, apa yang ada pada kita, semua talent, semua pengalaman, kayaknya habis semuanya. Karena kenapa? Udah takut duluan. Halo, masih ingat waktu Goliat nantangin, woi siapa yang berani? Maju, kagak ada yang berani. Kenapa? Takut duluan. Jadi hari ini ketenangan mendatangkan kekuatan Allah bersama-sama dengan kita. Jadi kata Yesaya, ya dalam tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Itu sebabnya kita harus tenang. Hal yang kedua, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Hal yang kedua adalah ketika Petrus berbicara di hadapan tua-tua dan lain-lain, menceritakan bahwa anugerah keselamatan juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu mereka menyangka hanya umat Tuhan saja, umat pilihan yang katanya umat Yahudi, tetapi ternyata keselamatan juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tenang, oh ternyata aku kebagian juga anugerah itu. Jadi tenang, ternyata kita mendapat jaminan juga tentang keselamatan dan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan itu. Hal yang kedua, jadi apa itu ketenangan yang diberikan? Waktu di belakang, mereka jadi tenang. Karena dengan ketenangan itu kita langsung
merasakan Allah itu mengasihi kita, dan kita bisa memuliakan Allah. Kita bilang terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau berikan juga keselamatan itu dan janji berkat itu. Jadi tenanglah kita. Kalau yang pertama tadi, bahwa ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Yang kedua, yang kita baca tentang Rasul Petrus itu, bahwa ketenangan itu membuat kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa ingat selalu ketika kita tenang. Kalau kita lagi panik, lupa semuanya. Itu sebabnya harus tenang. Ketika kita tenang, kita bisa ingat bahwa Allah mengasihi kita. Kita bisa tahu bahwa Allah itu ternyata dekat. Dan dengan itu kita bisa memuliakan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap teguh. Kita harus tetap beriman. Jangan goyah kayak si Ahas itu, kayak pohon di hutan ketiup angin. Tidak begitu. Ya, lagi-lagi dikatakan, jadilah tenang. Berikutnya, yang terakhir deh. Ya, jadi banyak hal ya. Nanti engkau baca lagi, renungkan lagi. Kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus waspada? Bahwa sebenarnya kita itu enggak sendiri, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Nah, 1 Petrus pasal yang keempat berkata begini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, udah begitu banyak didengung-dengungkan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Nubuatan-nubuatan semua akan segera digenapi dan sebagainya dan sebagainya. Namun inti dari semuanya itu, Rasul Petrus bilang, tetaplah tenang supaya engkau bisa berdoa. Karena doa itu adalah nafasnya orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan doa itu adalah hubungan. Seberapa jauh antara kita dengan Tuhan, itu sejauh doa, katanya begitu bukan? Jadi kalau kita berdoa, oh aku berdoa kalau mau makan, ya itu mah beda. Aku mau berdoa ketika aku lagi mau tidur. Tuhan jagai aku mau tidur nih, capek tidur yang nyenyak, enak aja Tuhan kayak satpam. Untung Tuhan baik. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kenapa kita harus tenang dalam menghadapi masalah? Termasuk dunia yang menggelora, termasuk berita-berita yang menakutkan tentang kesudahan zaman, mengerikan. Tetapi kita tetap tenang karena kita bersama dengan Tuhan. Tapi intinya kata Rasul Petrus, ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Nah, hari ini kita sudah merenungkan beberapa poin mengapa harus tenang. Bahkan kita sudah cari contoh-contohnya juga yang memberikan kita kekuatan. Bagaimana ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita dan diajarkan jadilah tenang. Karena disitulah kekuatanmu bersama dengan Tuhan. Jadilah tenang karena ketika engkau tenang, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan tenang itu membuat kita bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya kita tetap tenang, kita tetap waspada, kita tetap beriman. Terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kau kerjakan. Apapun itu kau kerjakan dengan sekuat hatimu. Tujukan itu kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan yang urus kita. Begitu kali ya kalau bahasa bebasnya tuh sepertinya kayak begitu. Jadi engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Kau akan lihat bahwa Tuhan akan bekerja. Kau akan lihat bahwa ternyata engkau tidak sendiri ketika engkau tenang dan engkau juga bisa berdoa. Oke, tetap kuat ya. Mari kita
bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus pada hari ini, firman yang sederhana namun begitu penting bagi setiap kami, bagi setiap keluarga, yaitu agar kami selalu tenang. Di dalam ketenangan itu kami bisa berdoa, di dalam ketenangan itu kami akan melihat kekuatan Allah bersama dengan kami, dan di dalam ketenangan itu kami bisa memuliakan Engkau, dan Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk bisa beribadah bersama-sama. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang memelihara kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau di keabadian. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Tuhan Kau berkati Tuhan. Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi, karena Engkau sendiri adalah Allah yang memberkati. Oleh sebab itu apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka lakukan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau ketika Engkau bekerja. Dan Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, berikan hikmat dan akal budi, berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, dan jagai ketika mereka ada di dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang cocok, yang paling baik bagi mereka, agar mereka bisa memuliakan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini, dimanapun kami berada, dan kami bersama-sama berkumpul, dan kami percaya tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini Tuhan, saat kami berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sedang melakukannya bagi kami, dan Kau jadikan kami tenang, supaya kami bisa melihat Engkau tersenyum dan kami tersenyum, karena Engkau adalah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa ini dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku